Sejarah panjang dunia Islam di Asia Tengah mencatat peristiwa penting pada tahun 709 ketika pasukan kaum muslimin melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah Transoksiana dan berhadapan dengan kekuatan lokal di kota Bukhara. Para ulama sejarawan muslim seperti Ath-Tabari, Al-Baladuri, Ibnu Al-Atsir, dan sejumlah penulis setelah mereka menjelaskan bagaimana peperangan di Bukhara menjadi bagian dari rangkaian besar pembukaan negeri-negeri di kawasan Sungai Jihun dan sekitarnya. Bukhara pada masa itu bukan sekadar sebuah kota, melainkan pusat perdagangan, kebudayaan, dan agama yang memegang peranan penting di jantung Asia Tengah. Menurut penjelasan para sejarawan Muslim, masuknya pasukan Islam ke wilayah ini bukan hanya bertujuan memperluas kekuasaan, tetapi juga merupakan langkah untuk menegakkan agama Allah di tengah bangsa-bangsa yang masih berada dalam lingkaran keyakinan lama. Wilayah Bukhara dihuni oleh masyarakat Sogdiana yang sejak lama memiliki kebudayaan tinggi, terbiasa dengan perdagangan internasional, dan banyak menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa besar seperti Persia dan Tiongkok. Ketika kekuasaan dinasti Umayyah di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik mengarahkan perhatian ke arah timur, maka panglima-panglima Muslim dikirim untuk menaklukkan kota-kota di sepanjang jalur penting tersebut, termasuk Bukhara. Perang Bukhara tahun 709 banyak dikaitkan dengan kepemimpinan Qutaibah bin Muslim al-Bahili, seorang panglima besar yang terkenal dengan kecerdasannya dalam strategi militer sekaligus kebijaksanaannya dalam mengelola daerah yang ditaklukkan. Para ulama menuturkan bahwa Qutaibah memulai langkahnya dengan menata pasukan secara disiplin dan memastikan jalur logistik aman, sebab medan di Transoksiana tidak mudah, penuh gurun, pegunungan, dan sungai besar yang menyulitkan pergerakan. Qutaibah memahami bahwa untuk menundukkan Bukhara dibutuhkan bukan hanya kekuatan senjata, melainkan juga kecerdikan dalam meraih hati sebagian penduduk lokal. Dalam catatan sejarawan Muslim, peperangan dimulai ketika Bukhara yang saat itu berada di bawah kekuasaan seorang penguasa perempuan yang dikenal sebagai Khatan, menolak tunduk kepada kaum muslimin dan tetap bertahan dengan pasukan lokal serta bantuan dari kerajaan tetangga. Qutaibah dengan sabar memimpin pengepungan kota tersebut. Para ulama menggambarkan bahwa pasukan Islam mendirikan kemah di sekitar kota, membatasi jalur keluar masuk, dan berusaha melemahkan pertahanan lawan dengan memutus hubungan mereka dengan daerah lain. Pertempuran berlangsung sengit. Penduduk Bukhara melakukan perlawanan dengan penuh keberanian karena kota itu adalah simbol kehormatan mereka. Namun, pasukan Islam memiliki keunggulan dalam kedisiplinan dan strategi. Sumber-sumber Muslim menuturkan bahwa Qutaibah tidak hanya mengandalkan kekuatan kavaleri dan infanteri, tetapi juga menggunakan taktik untuk memecah kekuatan lawan dari dalam. Ia mendekati sebagian pemimpin lokal, menawarkan keamanan dan kedudukan bila mereka mau menyerah dan membantu. Cara ini terbukti berhasil melemahkan semangat sebagian pihak di dalam kota. Setelah pertempuran berhari-hari, akhirnya pasukan Muslim berhasil memasuki kota Bukhara. Sejarawan Muslim menuliskan bahwa Qutaibah mengizinkan sebagian besar penduduk tetap tinggal di tempat mereka dan memberikan jaminan keamanan bagi yang tunduk. Bagi mereka yang tetap menolak, diberlakukan hukuman sesuai hukum perang. Sejak saat itu, Bukhara resmi berada di bawah kekuasaan Islam. Akan tetapi, proses Islamisasi tidak serta-merta berlangsung cepat. Para ulama menuturkan bahwa pada awalnya banyak penduduk yang masih bertahan dengan keyakinan lama, sehingga Qutaibah melakukan kebijakan bijak dengan membangun masjid di tengah kota dan menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan publik secara bertahap. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa kemenangan di Bukhara bukan sekadar hasil keberanian pasukan, melainkan pertolongan Allah yang diberikan kepada umat Islam yang berjuang di jalannya. Mereka memandang peristiwa itu sebagai kelanjutan dari janji Allah.
bahwa agamanya akan tersebar luas ke seluruh penjuru bumi. Qutaibah sendiri digambarkan sebagai seorang panglima yang sangat memperhatikan ibadah, tidak pernah meninggalkan salat, serta senantiasa memohon pertolongan Allah dalam setiap langkah peperangan. Dengan sifat seperti itu, ia mendapat keberhasilan demi keberhasilan dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain setelah Bukhara. Bukhara setelah ditaklukkan mengalami perubahan yang besar. Para ulama mencatat bahwa Islam mulai berakar di sana, meskipun pada awalnya sebagian besar penduduk masuk Islam secara perlahan. Qutaibah membangun masjid jami yang besar dan memerintahkan agar adzan dikumandangkan secara terbuka sehingga masyarakat terbiasa mendengar seruan tauhid. Ia juga menempatkan guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar agama. Hal ini menjadikan Bukhara kemudian tumbuh sebagai salah satu pusat keilmuan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Pada abad berikutnya dari kota inilah lahir para ulama besar seperti Imam Bukhari, penyusun kitab hadits paling syahih setelah Al-Quran. Para sejarawan Muslim sering menegaskan bahwa fondasi bagi perkembangan ilmu di Bukhara bermula dari penaklukan yang dilakukan Qutaibah pada tahun 709. Ilmuwan Muslim menilai Perang Bukhara sebagai titik balik dalam sejarah dakwah Islam di Asia Tengah. Dengan ditaklukkannya kota tersebut, jalan bagi pasukan Islam terbuka untuk melanjutkan ekspansi ke Samarkand dan wilayah sekitarnya. Selain itu, hubungan dagang yang melintasi jalur sutra semakin mempercepat tersebarnya Islam ke berbagai negeri timur. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan militer kaum muslimin selalu diikuti dengan penyebaran ilmu dan nilai-nilai tauhid. Dalam penjelasan para sejarawan Muslim, peperangan di Bukhara juga menggambarkan hubungan antara kekuatan politik dan agama. Kemenangan militer tidak hanya berarti penaklukan wilayah, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan risalah Islam. Oleh sebab itu, meski peperangan menimbulkan korban, para ulama senantiasa mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah tegaknya kalimat Allah. Mereka menafsirkan keberhasilan Qutaibah sebagai bukti nyata bahwa Allah menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan kebenaran dengan penuh keikhlasan. Sejarah Perang Bukhara tahun 709 kemudian dikenang bukan sekadar sebagai episode peperangan, melainkan sebagai awal dari perjalanan panjang kota itu menjadi pusat peradaban Islam. Ilmuwan Muslim melihatnya dengan kacamata iman, menegaskan ilmu. Setelah Bukhara berada dalam kekuasaan Islam, ia mengirim guru-guru agama yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Langkah ini dianggap sebagai fondasi awal lahirnya generasi Muslim Bukhara yang kuat dalam iman dan pengetahuan. Meski tidak langsung berhasil menyeluruh, namun kebijakan itu terbukti membawa hasil di masa depan ketika Bukhara berubah menjadi pusat ilmu Islam yang melahirkan ulama besar. Ilmuwan Muslim sering menegaskan bahwa kemenangan di Bukhara pada tahun 709 merupakan bukti bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki. Mereka menafsirkan bahwa meskipun kaum muslimin saat itu menghadapi musuh dengan jumlah besar, namun dengan pertolongan Allah dan kesabaran mereka akhirnya berhasil. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kemenangan sejati bukanlah hasil dari strategi manusia semata, melainkan dari keimanan dan keikhlasan dalam berjuang. Peristiwa ini juga membuka jalan bagi penaklukan kota-kota lain. Setelah Bukhara, langkah pasukan Muslim menuju Samarkand semakin dekat. Dari sinilah wilayah Asia Tengah mulai terhubung erat dengan dunia Islam. Sejarawan Muslim memandangnya sebagai fase penting yang membuat peradaban Islam berkembang melintasi sungai Jihun hingga ke negeri-negeri timur. Jalur perdagangan internasional pun semakin memperluas pengaruh Islam karena para pedagang Muslim membawa ajaran mereka ke berbagai negeri yang disinggahi. Khusus mengenai Bukhara, para ilmuwan Muslim menuturkan bahwa peperangan tahun 709 menjadi awal bagi perubahan mendasar dalam identitas kota tersebut.
Sebelumnya Bukhara dikenal sebagai pusat kebudayaan Sogdiana, tetapi setelah masuk dalam wilayah Islam, ia bertransformasi menjadi salah satu kota utama dalam dunia Islam. Perubahan ini tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan. Akan tetapi catatan sejarah menegaskan bahwa apa yang dimulai Qutaibah menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan. Bagi sejarawan Muslim, kisah Bukhara mengajarkan bahwa kemenangan militer harus diikuti dengan pembangunan spiritual dan intelektual. Tanpa itu, penaklukan hanya akan menjadi luka dalam ingatan masyarakat. Tetapi karena Qutaibah menanamkan nilai-nilai Islam melalui masjid, pendidikan, dan teladan akhlak, maka Bukhara akhirnya tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Islam. Dari sinilah muncul generasi ulama, qari, ahli hadis, dan para fuqaha yang memberikan cahaya ilmu ke seluruh penjuru negeri. Maka peperangan Bukhara bukan hanya peristiwa yang tercatat dalam angka tahun 709, melainkan sebuah titik awal perjalanan panjang yang kemudian melahirkan peradaban besar. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa apa yang terjadi di sana adalah bukti bahwa Islam mampu menaklukkan bukan hanya benteng dan kota, tetapi juga hati manusia dengan cahaya kebenaran. Sejarawan Muslim menuturkan bahwa setelah Bukhara berhasil dikuasai, kota ini menjadi titik temu antara tradisi lama dan kebangkitan baru di bawah panji Islam. Perubahan tidak hanya terlihat dari hadirnya masjid jami dan kumandang adzan, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang kehidupan sehari-hari. Islam membawa aturan baru tentang perdagangan, muamalah, keadilan, serta hubungan antar manusia. Di dalam catatan ulama Muslim, masyarakat Bukhara lambat laun mulai mengakui keindahan syariat Islam dalam mengatur kehidupan mereka, meski pada mulanya banyak yang merasa berat meninggalkan adat nenek moyang. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Islam yang mampu mengakar di Bukhara adalah penerapan hukum yang adil. Qutaibah bin Muslim al-Bahili memastikan bahwa penduduk yang menerima kekuasaan Islam mendapatkan perlindungan, baik dalam harta, keluarga, maupun tempat ibadah mereka bila masih bertahan dengan agama lama. Kebijakan ini membuat sebagian penduduk mulai membuka hati terhadap ajaran Islam, karena mereka menyaksikan langsung perbedaan antara kepemimpinan Islam dengan penindasan yang kerap dialami di bawah penguasa lama. Di sisi lain, Bukhara sebagai pusat perdagangan menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan wilayah lain datang dan berbaur dengan pedagang lokal. Dari pertemuan inilah, nilai-nilai Islam tersebar lebih cepat. Ulama Muslim menjelaskan bahwa dakwah di pasar seringkali lebih efektif daripada di medan perang, karena interaksi yang penuh amanah dan kejujuran membuat masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. Dengan cara inilah, Bukhara berubah secara perlahan dari kota yang awalnya menolak Islam menjadi kota yang bangga dengan identitas barunya. Selain aspek perdagangan, pendidikan agama juga menjadi perhatian. Qutaibah mendatangkan qari dan pengajar Al-Quran, yang kemudian mengajarkan anak-anak membaca dan menghafal. Tradisi ini terus berkembang hingga beberapa abad setelahnya, dan Bukhara dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki banyak penghafal Al-Quran. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan agama di Bukhara membentuk generasi yang kelak melahirkan ulama besar, di antaranya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang karya hadisnya diakui sebagai paling syahih setelah Al-Quran. Mereka melihat keterkaitan langsung antara penaklukan Bukhara dan lahirnya tradisi ilmu yang cemerlang di kemudian hari. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, peristiwa Bukhara juga menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan kemurniannya. Banyak tradisi masyarakat Bukhara yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dibiarkan hidup, sementara yang bertentangan secara bertahap ditinggalkan. Hal ini menjadikan Islam lebih mudah diterima karena masyarakat tidak merasa tercerabut sepenuhnya dari akar budaya mereka. Proses seperti ini menunjukkan bahwa penaklukan
tidak berarti pemaksaan, melainkan penggantian sistem keyakinan dan hukum dengan yang lebih adil dan sesuai dengan fitrah manusia. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa Bukhara pasca penaklukan berkembang menjadi pusat intelektual yang menghubungkan dunia Islam dengan dunia non-Islam di timur. Jalur sutra yang melewati kota ini menjadi sarana pertukaran bukan hanya barang, tetapi juga ide dan ilmu. Para ulama, penulis, dan ahli bahasa banyak lahir dari kawasan ini. Mereka membawa kekayaan pemikiran yang memperluas cakrawala dunia Islam. Dalam catatan sejarah, hal ini tidak mungkin terjadi bila kota itu tidak berada di bawah naungan Islam, karena kestabilan politik dan keadilan hukumlah yang memungkinkan tradisi ilmu berkembang. Bagi sejarawan Muslim, Perang Bukhara menjadi teladan bagaimana sebuah kemenangan militer harus diikuti oleh pembangunan akidah dan peradaban. Jika sebuah kota hanya ditaklukkan lalu ditinggalkan, maka hasilnya tidak akan bertahan lama. Tetapi karena kaum muslimin menanamkan pendidikan, dakwah, dan akhlak di Bukhara, maka kota itu justru berkembang menjadi mercusuar ilmu. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah, bahwa kemenangan sejati adalah ketika manusia menerima hidayah, bukan hanya ketika sebuah benteng roboh. Seiring berjalannya waktu, Bukhara dikenal bukan lagi sebagai kota yang melawan pasukan Islam, melainkan sebagai kota yang menyebarkan ilmu Islam ke berbagai penjuru dunia. Banyak ulama besar yang belajar dan mengajar di kota ini. Kehidupan masyarakatnya pun berubah. Mereka meninggalkan keyakinan lama dan dengan penuh kesadaran memilih Islam sebagai pedoman hidup. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa semua itu berawal dari perjuangan pada tahun 709 ketika Qutaibah bin Muslim al-Bahili memimpin pasukan Islam dengan keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman. Maka bagi para sejarawan Muslim, Perang Bukhara bukan sekadar catatan peperangan, melainkan pintu gerbang yang membawa cahaya Islam masuk ke Asia Tengah dan melahirkan generasi peradaban. Ia menjadi bukti nyata bahwa risalah Islam mampu mengubah arah sejarah sebuah bangsa dari kota yang penuh dengan berhala dan keyakinan lama menjadi kota suci ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Dengan demikian, Bukhara tahun 709 adalah salah satu tonggak agung dalam sejarah Islam yang selalu dikenang dengan penuh kebanggaan oleh para ulama. Menurut sejarawan Muslim, Perang Bukhara tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik besar yang melingkupi Asia Tengah pada awal abad ke-8. Kawasan itu berada di antara kekuatan besar, yakni Kekaisaran Tang di Tiongkok, sisa-sisa pengaruh Persia Sasani yang masih hidup dalam ingatan rakyat, dan kerajaan lokal Sogdiana yang berusaha mempertahankan kemandiriannya. Ketika pasukan Islam datang membawa panji tauhid, mereka tidak hanya berhadapan dengan satu kota, tetapi juga dengan jaringan politik yang saling mendukung demi mencegah masuknya kekuasaan baru. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tantangan utama kaum muslimin adalah memutus dukungan eksternal bagi Bukhara agar kota itu dapat ditaklukkan sepenuhnya. Dalam catatan At-Tabari, perlawanan Bukhara dibantu oleh pasukan dari kerajaan tetangga yang masih menganut kepercayaan tradisional. Mereka memandang masuknya Islam sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaan lama yang menopang legitimasi politik mereka. Namun Qutaibah bin Muslim menunjukkan kebijaksanaan dengan melakukan langkah diplomasi di samping strategi militer. Ia berusaha meyakinkan sebagian pihak bahwa keberadaan Islam justru membawa stabilitas. Beberapa kelompok akhirnya memilih bersikap netral, sehingga kekuatan Bukhara berkurang. Sejarawan Muslim juga menekankan bahwa penaklukan Bukhara bukanlah akhir, melainkan bagian dari strategi besar Umayyah untuk mengokohkan perbatasan timur. Khalifah Walid bin Abdul Malik melihat bahwa selama Transoksiana belum masuk ke dalam pengaruh Islam, maka ancaman dari timur akan terus menghantui Khurasan dan Persia. Dengan demikian, Perang Bukhara tahun 709 dipandang sebagai langkah penting
untuk mengamankan wilayah Muslim dari serangan musuh luar. Hal ini menjadikan peperangan tersebut bukan hanya murni penaklukan, melainkan juga bagian dari strategi pertahanan. Ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa setiap peristiwa besar dalam sejarah Islam selalu terkait dengan qadar Allah. Mereka menulis bahwa meskipun kaum muslimin seringkali kalah jumlah dibanding musuh, namun Allah memberikan kemenangan karena keikhlasan dan keteguhan mereka. Begitu pula dalam peristiwa Bukhara, ketika pasukan Islam menghadapi gabungan kekuatan kota dan sekutu sekitarnya, Allah memberikan jalan keluar dengan melemahkan kesatuan lawan. Sebagian pasukan keluar dari aliansi, sebagian lagi kehilangan semangat, sehingga akhirnya Bukhara jatuh. Di sisi lain, para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa penduduk Bukhara tidak sepenuhnya homogen. Ada kelompok pedagang dan rakyat biasa yang menyambut Islam karena mereka mendambakan keadilan dan keamanan dalam berdagang. Sebelumnya mereka sering mengalami penindasan oleh penguasa lama yang memberlakukan pajak berat. Kehadiran Islam membawa sistem baru yang lebih ringan dan adil. Fakta ini dijadikan bukti oleh ilmuwan Muslim bahwa Islam diterima bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena nilai-nilai kebenaran yang dibawanya. Perang Bukhara juga memperlihatkan kemampuan kaum muslimin dalam mengelola wilayah baru yang multietnis. Sejarawan Muslim menulis bahwa Qutaibah tidak pernah meremehkan perbedaan bahasa dan budaya. Ia mendatangkan penerjemah untuk memudahkan komunikasi, dan dalam beberapa kasus, ia mengizinkan penduduk tetap menggunakan bahasa mereka dalam urusan sehari-hari. Namun, dalam masalah ibadah, ia memperkenalkan bahasa Arab melalui Al-Quran dan sholat. Dengan cara ini, terjadi perpaduan antara tradisi lokal dan identitas Islam yang melahirkan corak baru dalam peradaban. Ilmuwan Muslim melihat dampak politik dari perang ini sangat luas. Dengan jatuhnya Bukhara, citra Islam di mata bangsa-bangsa Timur berubah. Mereka tidak lagi melihat Islam sebagai kekuatan asing yang hanya sementara, melainkan sebagai kekuatan besar yang akan menetap. Hal ini mendorong banyak kerajaan di sekitarnya untuk mulai mempertimbangkan hubungan dengan kaum muslimin. Ada yang memilih melawan hingga hancur, ada yang mencoba menjalin perjanjian damai. Sejak saat itu, Islam mulai diakui sebagai salah satu kekuatan sah di panggung politik Asia Tengah. Perang Bukhara tahun 709 juga sering ditafsirkan oleh ilmuwan Muslim sebagai pelajaran bahwa dakwah dan kekuasaan berjalan seiring. Tanpa kekuasaan, dakwah sulit berkembang karena selalu terancam oleh musuh yang lebih kuat. Tetapi tanpa dakwah, kekuasaan tidak akan bertahan lama karena rakyat tidak memiliki ikatan spiritual. Di Bukhara, keduanya berjalan bersamaan. Setelah benteng roboh, dakwah dilanjutkan, sehingga kekuasaan Islam tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan melahirkan generasi Muslim baru. Dengan demikian, para sejarawan Muslim menempatkan peristiwa Bukhara bukan hanya sebagai penaklukan kota, melainkan sebagai langkah besar menuju terbentuknya wajah baru Asia Tengah. Kota yang dahulu menjadi simbol perlawanan akhirnya menjadi pusat cahaya Islam. Dari sudut pandang iman, hal ini dipandang sebagai bukti janji Allah bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal syalih. Setelah peristiwa penaklukan Bukhara tahun 709, masyarakat setempat memasuki fase baru yang penuh dengan perubahan. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa suasana kota perlahan berubah dari benteng perlawanan menjadi ruang terbuka bagi penyebaran nilai-nilai Islam. Kehidupan keagamaan menjadi lebih terasa dengan adanya Masjid Jami yang dibangun di jantung kota. Dari sanalah gema adzan berkumandang setiap hari, menyeru masyarakat untuk mendekat kepada Allah. Para ulama Muslim menekankan bahwa suara adzan di Bukhara bukan sekadar panggilan sholat, melainkan juga simbol kemenangan Islam yang kini menyinari wilayah itu.
masyarakat Bukhara mulai mengenal ibadah yang sebelumnya asing bagi mereka, seperti sholat berjamaah, syaum Ramadan, dan zakat. Pada awalnya, banyak penduduk yang hanya mengikuti secara formal tanpa memahami makna yang dalam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dengan adanya guru-guru agama dan qori yang mengajarkan Al-Quran, masyarakat mulai merasakan ketenangan yang datang dari ibadah tersebut. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa perubahan spiritual di Bukhara tidak berlangsung cepat, tetapi melalui proses panjang yang akhirnya melahirkan generasi baru yang tumbuh dalam naungan Islam. Selain ibadah, perubahan juga terlihat dalam pola kehidupan sehari-hari. Islam membawa aturan baru tentang kebersihan, pergaulan, dan makanan halal. Penduduk yang sebelumnya terbiasa dengan tradisi lama mulai meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya dalam masalah perdagangan, para pedagang Muslim yang dikenal jujur menjadi teladan sehingga masyarakat lokal belajar untuk meninggalkan praktik kecurangan. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kekuatan Islam tidak hanya pada pedang, tetapi juga pada akhlak para pengikutnya yang membuat orang lain tertarik untuk memeluk agama ini. Dalam catatan sejarah Islam, Bukhara kemudian berkembang menjadi pusat kajian keagamaan. Banyak murid yang belajar Al-Quran, fiqih, dan hadits dari para guru yang didatangkan. Rumah-rumah belajar kecil kemudian berkembang menjadi lembaga ilmu yang lebih besar. Ulama Muslim memandang hal ini sebagai rahmat Allah yang diberikan kepada kota tersebut. Mereka menulis bahwa Bukhara yang dulunya penuh dengan berhala, akhirnya menjadi kota yang penuh dengan kitab-kitab ilmu dan majelis zikir. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa transformasi Bukhara tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga sosial. Kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur karena adanya penerapan hukum Islam. Perselisihan yang dulu sering diselesaikan dengan kekerasan kini diadili dengan aturan syariat. Rakyat kecil yang dulunya tertekan oleh pajak berat penguasa lama mendapatkan keringanan. Para ulama menilai bahwa keadilan inilah yang membuat masyarakat semakin menerima Islam dengan lapang dada, karena mereka merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi budaya, Islam memberikan arah baru bagi seni dan sastra di Bukhara. Para penulis dan penyair mulai memuji keagungan Allah dan Rasul-Nya dalam karya mereka. Bahasa Arab perlahan mulai dipelajari sebagai bahasa ilmu dan agama, meski bahasa lokal tetap dipakai dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara budaya lama dengan identitas baru yang dibawa Islam. Sejarawan Muslim menganggapnya sebagai bukti kebijaksanaan Islam yang tidak menghapus seluruh tradisi, tetapi menyaringnya agar sesuai dengan ajaran Tauhid. Generasi muda Bukhara tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang lebih kuat dibanding orang tua mereka. Anak-anak belajar Al-Quran sejak kecil, menghadiri masjid, dan mendengar kisah-kisah para nabi serta para sahabat. Proses inilah yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh besar dari Bukhara di kemudian hari. Para sejarawan Muslim selalu menekankan keterhubungan antara penaklukan Bukhara tahun 709 dengan lahirnya ulama besar seperti Imam Bukhari. Menurut mereka, tidak mungkin kota itu melahirkan tokoh sebesar Imam Bukhari bila Islam tidak hadir di sana lebih awal. Seiring berjalannya abad, Bukhara menjadi cahaya ilmu di dunia Islam. Kota itu melampaui masa lalunya sebagai benteng Sogdiana dan menjelma menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tengah. Para ilmuwan Muslim melihatnya sebagai bukti bahwa kemenangan Islam bukanlah kemenangan sementara, melainkan perubahan yang melahirkan peradaban baru. Apa yang diawali dengan pertempuran di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim al-Bahili menjadi fondasi kokoh bagi bangunan keilmuan dan spiritual yang memberi manfaat bagi seluruh umat Islam hingga sekarang. Dengan demikian, dalam pandangan para ulama dan ilmuwan Muslim, Perang Bukhara tahun 709 tidak berhenti pada peristiwa militer, tetapi menjadi awal dari transformasi besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan itu meliputi ibadah,
muamalah, hukum, budaya, dan pendidikan. Bukhara yang dahulu mengangkat senjata menolak Islam, akhirnya menjadi kota yang mengangkat pena untuk menyebarkan ilmu Islam ke seluruh dunia. Ketika menelusuri lembaran sejarah Islam pada masa awal penaklukan wilayah Transoksiana, khususnya peristiwa yang berhubungan dengan Bukhara pada tahun 709, para ulama dan ahli sejarah Muslim banyak memberikan penjelasan yang kaya dan mendalam. Mereka menekankan bahwa peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai benturan kekuatan militer, melainkan juga sebagai momentum penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan penyebaran ajaran Islam di Asia Tengah. Menurut sebagian riwayat, Bukhara bukanlah kota biasa, melainkan pusat perdagangan, ilmu, dan peradaban yang menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dari Persia, Turki, hingga India. Maka ketika kaum muslimin tiba di wilayah ini, mereka tidak semata mendatangkan panji perang, tetapi juga membawa pesan dakwah, sistem hukum, serta nilai keadilan yang menjadi landasan syariat. Para ahli seperti Al-Baladuri dalam karyanya Futuh Al-Buldan menjelaskan bahwa ekspedisi ke Bukhara dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim Al-Bahili yang mendapat amanah dari Gubernur Khurasan. Bagi Qutaibah, penaklukan bukan hanya persoalan militer, melainkan juga membangun tatanan yang dapat membuat penduduk lokal memahami hakikat Islam. Dalam sejumlah catatan, dijelaskan bahwa setelah kota Bukhara tunduk, Qutaibah memerintahkan agar bahasa Arab mulai diajarkan di masjid-masjid, bahkan mengangkat para guru yang membimbing anak-anak Bukhara membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dakwah berjalan beriringan dengan strategi politik. Para ilmuwan Muslim menyoroti pula tentang bagaimana masyarakat Bukhara pada mulanya masih kuat mempertahankan kepercayaan lama. Mereka berpegang pada tradisi keagamaan kuno yang diwarisi dari bangsa Sogdiana, di antaranya pemujaan terhadap api serta sistem ritual khas Persia. Meski demikian, perlahan mereka mulai melihat bahwa Islam membawa aturan yang lebih sederhana, lurus, dan universal. Qutaibah dengan kebijaksanaannya tidak langsung menghapus seluruh tradisi, melainkan memperkenalkan nilai tauhid secara bertahap. Dalam pandangan ulama, inilah yang membuat Islam dapat bertahan dan menyebar di kawasan itu, sebab dakwah dilakukan dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Ulama lain seperti At-Tabari menyebutkan bahwa perang di Bukhara tidak berlangsung sebentar, melainkan melewati serangkaian perlawanan dan perjanjian yang berulang kali. Ada masa di mana penduduk kota menyatakan tunduk, lalu bangkit kembali melawan karena pengaruh para pemimpin lokal yang khawatir kehilangan kekuasaan. Qutaibah tidak mudah menyerah. Ia mengatur pasukannya dengan strategi yang matang, menggunakan disiplin tinggi, serta memperhatikan logistik pasukan. Dalam hal ini, para ilmuwan Muslim memuji kecerdikan dan kesabaran Qutaibah yang menjadi contoh seorang panglima yang tidak hanya gagah di medan perang, tetapi juga teguh dalam prinsip. Selain dimensi militer, para sejarawan Muslim menyoroti dampak ekonomi dari peristiwa tersebut. Bukhara terletak di jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan Persia dan Timur Tengah. Dengan bergabungnya Bukhara ke dalam wilayah kekuasaan Islam, perdagangan menjadi lebih aman dan lancar. Barang-barang dari timur seperti sutra, rempah, dan keramik dapat masuk ke dunia Islam dengan lebih mudah, sementara hasil bumi dan keahlian masyarakat Muslim juga dapat sampai ke wilayah timur. Para ulama menilai bahwa inilah salah satu rahmat dari penaklukan, sebab ia membawa keterhubungan ekonomi antar wilayah dan mempercepat proses pertukaran ilmu. Catatan sejarah juga memperlihatkan bahwa setelah peristiwa 709, Bukhara perlahan tumbuh menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tengah. Meskipun pada awalnya masyarakatnya masih campuran antara Muslim dan non-Muslim, dalam beberapa generasi kemudian, Bukhara melahirkan banyak ulama besar. Imam terkenal seperti Imam Al-Bukhari yang kemudian menjadi penyusun kitab hadis syahih lahir dari tanah ini, sebagai bukti bahwa penyebaran Islam yang dimulai dengan perjuangan Qutaibah membuahkan hasil yang abadi. Para ulama menilai hal ini
sebagai hikmah dari setiap perjuangan, bahwa hasilnya mungkin tidak tampak langsung, namun benih yang ditanam di tanah Bukhara akhirnya menghasilkan pohon keilmuan yang besar. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa peristiwa Bukhara harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang Islam menembus Asia Tengah. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan ekspedisi ke Samarkand, Khwarazm, dan wilayah sekitarnya. Setiap kota memiliki kisahnya sendiri, namun Bukhara menjadi istimewa karena kedudukannya sebagai pusat budaya dan perdagangan. Dari Bukhara, Islam menyebar ke daerah sekitarnya, mempertemukan bangsa Arab dengan bangsa Turki, dan kelak membentuk peradaban yang besar hingga melahirkan kerajaan-kerajaan Turki Muslim. Dengan demikian, para ulama menafsirkan bahwa Perang Bukhara tahun 709 bukanlah sekadar penaklukan bersenjata, melainkan awal dari proses panjang perubahan sosial, budaya, dan spiritual. Mereka melihat bahwa meski awalnya ditandai dengan peperangan, namun tujuan akhirnya adalah menegakkan kalimat Allah, menyebarkan keadilan, dan membuka jalan bagi peradaban Islam di kawasan yang luas. Kisah ini mengajarkan bahwa perjuangan umat Islam tidak hanya tercermin dalam kemenangan militer, tetapi juga dalam kesabaran menanamkan ajaran, mendidik generasi, dan membangun peradaban yang bertahan hingga berabad-abad lamanya.